A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu ittakhazallahu walada. Subhanahu bal lahu ma fis samawati wal ard. Kullun lahu qanitun. Badi'us samawati wal ard wa idza qada amra fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Wa qalu, dan mereka orang-orang kafir berkata, ittakhazallahu walada. Allah mempunyai anak. Subhanah, maha suci Allah. Bal, akan tetapi atau bahkan, lahu ma fis samawati wal ard. Apa yang ada di langit dan di bumi adalah kepunyaan Allah. Kullun, semuanya, lahu kepada Allah, qanitun, tunduk patuh. Badi'us samawati wal ard. Allah pencipta langit dan bumi. Badi'us samawati wal ard. Allah pencipta langit dan bumi. Wa iza, dan apabila, qada amra, dia, maksudnya Allah, berkehendak. Wa iza qada amra, dan apabila dia berkehendak untuk menciptakan sesuatu, amra, fa innama, maka cukuplah, yaqulu, dia mengatakan, lahu, kepada sesuatu tadi, kun fayakun, jadilah, lalu jadilah ia. Kun, jadilah, fayakun, lalu jadilah ia. Muka-muka Bapak, Ibu-ibu rahimakumullah, Surah Al-Baqarah ayat 116 dan 117 adalah rangkaian dari pembahasan ayat sebelumnya. Rangkaian dari ayat sebelumnya. Apa hubungannya? Untuk mempersingkat kajian, langsung saja mempersingkat. Hubungan dan sababun nuzul, sebab turun ayat ini, yang pertama, jadi harus terekam dulu hubungan antara ayat yang sekarang dengan ayat yang sebelumnya. Pertama, ayat-ayat sebelumnya menunjukkan tentang klaim, bukan klaim asuransi, ya, klaim bahwa kaum Yahudi menyatakan surga dikhususkan untuk mereka. Masih ingat? Kan itu klaim mereka? Nah, oke. Supaya satu persatu duduk. Ayat 116 dan 117 yang kita bahas sekarang ini Al-Baqarah, ada hubungan. Dan juga ada sababun nuzul, sebab turun. Karena ada suatu peristiwa. Yang pertama, ayat-ayat sebelumnya menunjukkan klaim kaum Yahudi bahwa surga dikhususkan untuk mereka. Lain indah. Dua, dalam ayat ini bahwa mengklaim bahwa Uzair adalah putra Allah. Karena ada hubungannya, ya. Yang ketiga, kaum Nasrani mengklaim bahwa Al-Masih adalah Ibnullah, anak Allah, putra Allah. Sekarang dengan Al-Quran. Itu kan cerita tentang Injil, Taurat, kitab-kitab sebelumnya. Kalau pada zaman Nabi Muhammad, siapa? Siapa yang mengklaim? Kaum musyrikin
Kaum musyrikin. Apa klaim kaum musyrikin? Karena kaum musyrik pada zaman Nabi tidak diturunkan kepadanya kitab suci. Sementara kepada umat sebelumnya ada yang diturunkan Taurat, ya, Injil. Sementara kepada kaum musyrikin tidak. Maka kaum musyrikin mengklaim bahwa malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah. Jadi harus tahu sejarah. Diulang lagi supaya ingat. Kalau sebelumnya orang Yahudi mengklaim bahwa surga hanya untuk mereka, dalam ayat yang kita bahas bahwa Uzair adalah anak Allah. Kaum Nasrani mengklaim bahwa Al-Masih adalah anak Allah. Orang musyrik mana? Musyrik Arab. Ini ceritanya pada zaman Nabi Muhammad. Mengklaim bahwa malaikat itu merupakan anak-anak perempuan Allah. Maka adalah ayat ini. Dan kesemuanya itu di mana Allah pun mendustakan klaim mereka, sampailah Allah mendatangkan azab yang pedih. Maka ada ayat ini. Nanti untuk lebih jelasnya, lihat nanti di buletin yang sudah sampai ke tangan masing-masing. Itu tujuannya buletin itu. Tapi intisarinya kita bahas di sini. Kemudian, lihat di dalam ayat ini ada kata-kata subhanahu. Subhanahu. Kata-kata subhanallah, subhanahu tidak sembarang sekedar kata-kata yang tercantum dalam Al-Quran. Itu memiliki uslub, gaya bahasa Al-Quran, i'jazul Quran, kemuliaan dan kemujizatan Al-Quran yang sangat luar biasa. Seperti subhanallazi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Sampai sekarang ada enggak kejadian mukjizat yang diberikan seperti diberikan kepada Nabi Muhammad? Dalam waktu kurang 1 malam bisa sampai ke Sidratul Muntaha. Sampai berjumpa dengan Allah. Tidak ada. Malaikat pun tidak sanggup bahkan mempersilahkan engkau adalah hamba yang diizinkan oleh Allah bertemu dengannya. Makanya menggunakan subhanah. Apa arti subhanah? Di dalam kajian bahasa Arab, subhanah itu adalah masdar. Ya, masdar dari kata sabbaha, yusabbihu tasbihan. Subhanahu dari itu juga kata-katanya. Apa maknanya? Ya, maknanya adalah najjaha. Nazzaha. Wa maknahu yang dimana makna itu menunjukkan at-tanzih amma la yaliku bi jalali ta'ala. Menunjukkan kata-kata subhana itu adalah membersihkan, memurnikan, mengosongkan, ya, menghilangkan, menyucikan dari sesuatu la yaliku bi jalali. Yang tidak layak, tidak pantas untuk Allah. Ya. Jadi ditiadakan, dibersihkan, dihilangkan dari sesuatu yang tidak layak untuk Allah. Artinya, yang lain tidak bisa ranahnya ini masuk. Ini adalah perbuatan Allah. Bukan perbuatan selain Allah. Sesuatu yang kekurangan, sesuatu yang tidak layak itu dinisbahkan, dihubungkan kepada Allah. Berarti dengan kata-kata subhanah ini, ya, kalau dalam kajian balaghah, kalau belajar balaghah, ini jumlah i'tiradiyah. Sekali lagi, ini adalah jumlah i'tiradiyah. Jauh kita untuk belajar ke sana, ya. Tapi kita sampaikan saja apa fungsi dari jumlah i'tiradiyah? Berfungsi untuk menggugurkan klaim orang-orang yang menganggap Allah punya anak. Ini maksudnya. Ya. Jadi subhanahu di dalam ayat ini merupakan jumlah i'tiradiyah
yang berfungsi untuk menggugurkan klaim orang-orang yang menganggap bahwa Allah punya anak. Seperti pengakuan mereka apa? Uzair adalah anak Allah. Uzair adalah putra Allah. Ternyata tidak berhenti sampai pada zaman Nabi Musa, pada zaman Nabi Isa, dan ya zaman fatrah kekosongan akan Rasul, akan Nabi dan Rasul. Ternyata pada zaman Nabi pun ada yang membuat ya meragu-ragukan Al-Quran. Sehingga turunlah ayat Kul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Di situ ada bahwa tidaklah dinisbahkan bahwa Allah beranak dan diperanakan. Nah, di dalam surah Al-Baqarah ayat 116 dan 117 pula dengan kata-kata subhanahu ini maka menepis ya dan menjawab tidaklah Allah itu punya anak, termasuk Uzair. Kemudian di dalam ayat ini ada kata-kata kullul lahu qanitun. Lihat, wa qalu ittakhadallahu walada. Kemudian langsung kata-kata subhanahu. Setelah itu disambung dengan ballahu ma fis samawati wal ard. Artinya apa? Bahwa Allah mempunyai, maha suci Allah, bahkan apa yang ada di langit dan di bumi adalah kepunyaan Allah. Untuk menggugurkan semuanya itu setelah subhanahu, artinya apa? Yang di langit, yang di bumi, seluruh makhluk adalah kepunyaan Allah, milik Allah. Bukan Allah beranak, bukan Allah punya putra. Ya. Bahkan baik yang di langit, baik yang di bumi, seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi, baik yang benda mati atau makhluk hidup, kullun lahu qanitun, kesemuanya itu tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka menurut kajian balaghah dalam bahasa Arab disebutkan kata-kata kullun lahu qanitun itu adalah bentuknya jamak. Lihat, qanitun. Kalau bentuk satu qanitun untuk muzakkar. Kalau untuk satu mufrad perempuan qanitah. Perempuan taat dan tunduk patuh. Qanitah. Kalau untuk banyak qanitun. Qanitun. Ya. Nah, kenapa menggunakan bentuk jama? Berfungsi untuk mengunggulkan dan memuliakan makhluk yang berakal atas makhluk yang tidak berakal. Ini menunjukkan qanitun bentuknya jama. Artinya apa? Mengunggulkan, mengistimewakan, dan mengutamakan makhluk yang berakal dari makhluk yang tak berakal. Itu maksudnya. Sementara yang para nabi dan rasul, umat-umat dan kaum yang beriman dan yang mengikutinya, mereka adalah orang-orang yang berakal dan tidak mempermain-mainkan. Ada orang yang diberi akal tapi tidak berfungsi akalnya. Ada. Makanya ada nyanyian yang dilakukan ini kan oleh siapa? Bimbo itu bermata hafal ya. Bermata tapi tak melihat, bertelinga tapi tak mendengar, punya hati tapi tak memahami. Tak berfungsi. Makanya di ayat 116 ini turun. Nah ini, turun sehubungan dengan kaum Yahudi yang berkata bahwa Uzair adalah anak Allah. Kaum Nasrani, penduduk Najran berkata Al-Masih adalah anak Allah. Kaum musyrikin Arab yang berkata dan mengklaim bahwa Allah ya itu malaikat adalah anak-anak perempuan dari Allah. Maka turunlah surah Al-Baqarah ayat 116. Untuk menguatkan ayat-ayat ini, satu, baca buletin. Dua, kalau ada yang bawa pena, bisa dilihat di dalam surah Maryam, surah yang ke-19. Ya, ayat yang ke-93. Ya, bisa dilihat juga. Kemudian surat yang ke-6 Al-An'am ayat 124. Kemudian bisa juga dilihat surat yang ke-17 Al-Isra
ayat yang ke-90 sampai 93 dan juga bisa dilihat di dalam surah yang ke-25 Al-Furqan ayat yang ke-21 untuk menguatkan surah Al-Baqarah 116. Mereka disehubungan dengan ayat ini ya, dengan ayat ini terakhir, bahwa tiada lain adalah ini kan sikap takabur, sifat sombong, angkuh ya. Kemudian mereka juga keras hatinya, meremehkan, dan hati mereka sama dengan hati-hati orang yang membangkang ya, yang memerangi para nabi dan rasul pun terjadi pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana mereka sebenarnya begini, Muhammad, kalau memang engkau adalah utusan Allah, tolonglah, bisa enggak kami berkomunikasi dengan Tuhanmu itu, tolong. Kenapa Tuhan kamu, Allah itu kata kamu, tidak bicara sama kami, tidak memberitahu kami? Kalau memang benar, tolonglah langsung bicara dengan kami Allah itu, kata mereka. Maka adalah ayat ini. Apa? Surah Al-Baqarah 116 dan 117, di mana bahwa mereka takabur, mereka sombong, kaum musyrikin itu membangkang, meremehkan, bahkan tidak jauh berbeda hati mereka dengan hati orang-orang sebelumnya. Terakhir kali surah Yunus ayat 97 mengatakan yang intinya sesungguhnya orang-orang yang telah pasti terhadap mereka kalimat Tuhanmu tidaklah akan beriman meskipun datang kepada mereka segala macam keterangan bukti hingga mereka akan menyaksikan inilah azab Allah bagi mereka. Jadi perlu diketahui kalau sekarang merajalela ini dan itu seakan-akan yang dusta dikatakan amanah, yang amanah dikatakan dusta, yang hianat dikatakan amanah, yang amanah dikatakan hianat, yang dusta dikatakan jujur, yang jujur dikatakan dusta. Orang berbondong-bondong dan mencari kesana kemari, tiada lain adalah lihirfatin untuk mencari mata pencaharian. Dia kejar jabatan, dia kejar kursi dan kedudukan hanya untuk mencari mata pencaharian. Itu kata Rasulullah akan terjadi di akhir zaman. Kita tidak menunjuk siapapun, cuman renungkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Subhanakallahumma wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.